hanya seperti ini saja, pusing, batuk pilek, yang macam-macam itu bisa hilang dengan minum kayak begini. Dan ini kalau ibu-ibu rutinkan minum kayak begini setiap pagi sama malam, itu insya Allah akan banyak sekali keluhan-keluhan yang hilang dengan sendirinya. Salah satu yang ibu bapak sekalian perlu tambahkan dalam menu harian Anda adalah garam. Ya, tapi garamnya jangan garam dapur yang sudah putih banget itu. Pilihannya kalau nggak garam laut atau sea salt, ya, yang masih utuh mineralnya, atau kalau nggak garam Himalaya yang warnanya pink itu. Ya, karena garam terakhir justru malah teori terbaru tentang garam ini, dia bisa mengunlock, dia bisa membuka berbagai macam reaksi enzimatis dalam badan kita. Jadi kalau ibu-ibu mungkin kalau ibu-ibu lagi pusing gitu kan, atau lagi nyeri badannya, salah satu yang bisa Anda lakukan adalah Anda mengambil garam yang mungkin seujungan sendok teh gitu, atau sepertiga lah gitu kan, lalu Anda tambahkan air hangat, Anda aduk, Anda minum. Itu insya Allah akan banyak sekali manfaatnya untuk mengurangi nyeri, sakit kepala, ya, termasuk nyeri-nyeri mens dalam kuantitas atau kualitas yang tidak terlalu besar, ya. Ya, ini juga bisa. Tadi sudah nyobain belum buahnya? Enak. Mau lagi? Bikin sendirilah. Ya. Apa? Nah, ini kita masukin garam. Seperti ini. Lalu Anda masukin lagi madu. Sepertinya sederhana yang saya kerjakan, tapi ini kalau Anda rutin mulai kerjakan, madunya sampai dibikin manis gini ya, keluhan-keluhan seperti apa ya, pusing, batuk pilek, yang macam-macam itu bisa hilang dengan minum kayak begini. Isinya apa? Tadi kan jeruk nipis, garam sama madu, udah gitu doang. Dan ini kalau ibu-ibu rutinkan minum kayak begini, yang tadi ususnya tadi yang begini itu dia kerekat lagi. Sesimpel itu ngobatinnya coba. Tapi ingat, tadi belum bahas tuh, kalau ibu-ibu lihat di depan, itu hilang ya. Ya. Jadi kalau Anda lihat di depan itu kan tanda usus kita bermasalah banyak. Ya, kalau kita baca di atas loh, ya. Kemudian kita nggak rasa mual, begah habis makan, kemudian kram di perut, itu tanda ususnya bagus. Dan kita ketika buang hajat atau buang air besar, itu tuntas gitu loh. Ya, itu tanda ususnya bagus. Dan salah satu tanda usus kita yang bagus juga, atau pencernaan kita bagus, adalah tiap hari ada BAB-nya. Tiap hari harus ada BAB. Kalau nggak ada, kita harus pertanyakan kemana perginya dia. Kenapa dia tidak keluar? Karena mungkin ada bahan yang tidak membantu proses pengeluaran tadi, atau mungkin tubuh kekurangan bahan tadi. Ya. Jadi kalau tandanya tubuh atau ususnya bermasalah itu apa? Kita baca ini bawahnya, jerawat. Itu tanda. Jadi jerawat adalah tanda usus kita bermasalah. Kemudian anxiety ini kecemasan. Yang terakhir justru malah ternyata anxiety atau mungkin kecemasan itu muncul gara-gara lack of mineral atau mineral deficiency. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mengalami kecemasan yang nggak jelas, mungkin dari sisi agama mungkin perlu diruqyah atau apapun, atau kita meruqyah diri kita sendiri. Tapi sisi yang mungkin secara nutrisi, mungkin Anda butuh asupan dari garam dan rimpang-rimpangan. Ya, mungkin. Ya, karena di situ banyak sekali mineral. Kemudian apalagi? Ada artritis nyeri sendi ya, nyeri di sendi terutama. Kemudian ada asma, kemudian autoimun juga. Autoimun, saya jelaskan tadi. Jadi ketika ususnya sudah bermasalah, maka ribuan penyakit bisa datang. Penyebabnya sudah tahu tadi ya. Ya. Mau diulang lagi silakan aja, tapi dia tidak akan langsung, atau mungkin kalau kita masih bandel, tubuh kita tuh
maha penyayangnya Allah tidak langsung sakit, tapi dia akan numpuk jadi masalah dan berbentuk keluhan. Jadi saya juga termasuk yang mungkin ya 10 tahun atau mungkin 13 tahun yang lalu, saya termasuk yang makan pun masih bermasalah. Ya. Ketika makan bermasalah pasti muncul keluhan. Sekarang alhamdulillah ketika mulai menjaga makan, ya, ngurangi makan, itu ternyata banyak sekali keluhan-keluhan yang hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Jadi nanti ibu-ibu yang mungkin kayak begini doang, atau hanya seperti ini saja, ya, atau ibu-ibu tadi makan yang tadi saya buat tadi itu, ada buah, ada sayur tadi, itu bisa menghilangkan nyeri mens loh. Kalau Anda rutinkan. Kenapa? Nyeri mens muncul awalnya juga gara-gara tadi, yang sindroma usus bocor tadi, atau leaky gut bahasa kita. Leaky gut itu maksudnya usus yang bocor. Ya, termasuk juga dengan ini. Apalagi kalau Anda sudah mulai merutinkan minuman-minuman atau mungkin produk ciptaan Allah yang bersifat hangat. Ya, itu lebih banyak lagi efeknya. Contohnya apa? Kayak jahe, ketumbar, ya, kayu manis, kan? Ada nih di depan banyak. Ya, jadi kayak ini kan serai. Ya. Ini termasuk yang saya sangat sarankan ibu-ibu minum ini. Ya, cara minumnya gimana? Ya potong aja kecil-kecil, kasih air panas. Ya, tunggu sebentar dia larut, atau mungkin dia keluar bahan-bahannya, lalu Anda minum, kasih madu sedikit. Minumkan, rutinkan setiap pagi sama malam. Murah nggak? Murah kan? Jadi Islam itu, Islamic healthy lifestyle itu dia low budget banget. Ya, modal begini paling berapa? 5.000 juga dapat. Ya, 1.000 juga udah kebanyakan. Ya, makanya kalau ibu-ibu bikin masakan, banyakin rempahnya, kurangi penyedapnya. Kalau bukan kurangi, stop penyedapnya, karena semua rasa itu bisa kita dapatkan dari rempah. Ya, dan kalau sudah rempah itu kita dapatkan dari masakan tadi, maka kalau saya punya kebiasaan gini. Saya suka masakan namanya pindang. Ya, pindang itu kan ada kunyitnya kan, dalam kuasnya kan. Biasa kalau saya makan pindang, misalnya dibikin ibu saya itu, biasanya saya kuahnya saya minum, karena kuahnya itu obatnya. Dan kalau kuahnya sudah kita minum, maka otomatis nanti pencernaan kita akan baik. Biasa saya makan pindang karena ikan gabus, terutama ikan gabus sih. Saya suka dengan pindang ikan gabus. Ya. Terus yang tidak kalah pentingnya, kita juga punya tools yang Allah siapkan, Bapak sekalian. Ya. Tools itu maksudnya apa? Perangkat yang Allah siapkan yang Indonesia berlimpah banget dengan ini. Salah satu cara untuk memperbaiki pencernaan kita adalah dengan cara Anda mengkonsumsi ini. Apa itu? Tempe. Mana takwir? Takwir tadi mana ya? Ini. Ya jauh-jauh, Bos. Aduh, sabar. Tempe merupakan salah satu produk terbaiknya Indonesia yang juga bisa Anda gunakan untuk memperbaiki sindroma usus bocor tadi. Ya, caranya gimana? Caranya gini makannya. Tempenya jangan digoreng. Gara-gara kajian-kajian saya itu biasanya bikin resep kayak begini, akhirnya di Jakarta kita akhirnya bikin cooking class beneran, cara masak yang bener gitu kan. Ini isinya sambal, ini isinya cabai, tapi bukan sembarangan cabai, bukan sembarangan sambal ya. Ada cabai merahnya, kemudian ada bawang putihnya, kemudian ada cabai rawitnya. Yang salah satu yang menarik di sini, sambal ini ada kurmanya. Tadi kan saya bilang kita tidak mau makan gula pasir, maka manisnya sambal ini kita dapatkan dari kurma. Maka
Belum pernah bikin sambal pakai kurma ya? Enak banget. Cabai, bawang putih. Ada itu nggak? Sendok. Bukan. Gua Lalu tempenya Anda makan langsung. Enak gak? Enak banget. Kayak garam. Ini sebelahnya. Ini tempenya. Sarapan pakai begituan cukup. Kayak garam. Gak apa-apa. Ya dibikin manis aja, Bu. Gak pakai tomat. Kalau mau pakai tomat silakan, tapi saya nggak pakai tomat biasanya. Dan gak usah makan banyak-banyak karena kita cuma butuh sedikit aja. Atau ada lagi nggak tempenya? Habis ya? Minta dikit dong tempenya. Atau ibu-ibu juga bisa bikin, kalau bahasa saya itu sandwich tempe. Tempenya udah habis. Enak? Enak. Tempe itu protein. Kalau Anda goreng tempe panas, rusak proteinnya. Ya tidak semua rusak sih, cuman akan sebagian besar hilang. Maka makan tempe paling baik ya kayak begini. Apa? Oh, mati aku. Banyak betul. Jadi sarapannya pagi-pagi tempe. Nggak usah banyak-banyak. Habis itu minum kayak beginian. Ususnya yang bocor tadi lama-lama ramput lagi. Dan pagi-pagi jangan banyak makan. Pertanyaannya nanti ya, Bu. Baik. Dan kalau Anda baca lihat di depan itu banyak sekali tanda-tanda bahwa usus kita bermasalah itu ujung-ujungnya ke penyakit. Ya. Jadi termasuk keseimbangan gula ya yang terganggu juga akan bermasalah ketika ususnya bermasalah. Cara paling gampang mengobatinya adalah dengan cara, coba ibu-ibu mulai sekarang rutinkan makan kurma. Rutinkan makan kurma. Karena kurma merupakan salah satu produk yang disebut dengan resistant starch. Jadi kurma itu bukan sembarangan makanan. Dia ketika kita ngasup ya, kita makan kurma itu, maka dia akan memperbaiki dinding usus kita tadi. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma maka tidak akan kelaparan di sana. Itu dahsyatnya kurma. Jadi kurma itu jangan cuma jadi camilan bulan Ramadan doang. Ya. Jadi usahakan tiap hari kita mengkonsumsi kurma dan gak usah banyak-banyak. Cukup 7 butir sehari cukup. Kalau Anda punya kurma ajwa, ya. Saya punya kok air. Kalau Anda punya kurma ajwa, itu lebih baik. Ya. 7 butir. Ya. Jadi kalau punya kurma ajwa di rumah lebih baik. Salah satu yang Anda rutinkan di pagi hari adalah
makan kurma. Kalau nggak punya kurma, makan cireng. Enggak lah, pagi-pagi itu saatnya kita makan buah. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Buahnya, setiap Anda mau makan buah, saya sarankan, coba tambahkan sedikit garam. Jadi waktu makan buah, tambahkan garam. Dan gak usah banyak-banyak garamnya ya. Sedikit saja. Ya, seperti itu.